Oke, baik. Selamat datang, Ido, di UAS Sistem Operasi. Hari ini saya Ya, sebenarnya lebih banyak mau sharing sih ke kamu tentang gimana cara ngerjainnya. Terus selama setengah semester ini udah belajar apa aja, gitu. Saya mulai dengan bertanya tentang, kan saya ngajarin ada 2 materi nih, manajemen berkas sama manajemen memori, kan ya? Nah, nah bisa nggak diceritain ke saya kaitan 2 materi itu dengan sistem operasi itu seperti apa? kalau yang apa itu kalau menurut saya yang manajemen memori itu untuk mengatur atau melihat bagaimana cara kerja eh, data yang melewati memori itu, Bu. Jadi di sistem operasi itu eh, bagaimana cara kerjanya data itu bisa muncul di monitor atau di layar melalui manajemen memori. Gitu, Bu. Kalau yang manajemen berkas? Manajemen berkas manajemen berkas kalau menurut saya itu mengatur bagaimana berkas dilakukan dalam sistem operasi. Contohnya yaitu eh, bagaimana bit-bit tiap data yang masuk dari luar atau dari server lain, komputer lain itu bisa diatur, di manage di komputer kita dan bisa ditampilkan di layar seperti itu. Saya menjelaskannya agak bingung, Bu. Oke, nggak Ya, apa-apa. Mungkin saya kasih sedikit tambahan aja ya, bahwa ya, kalau untuk manajemen berkas itu fokusnya kan lebih kepada, kalau memori kan jelas ya, memori kan sifatnya dia adalah untuk mengolah proses-proses ya, agar kalau ada banyak proses itu kita bisa menempatkannya dia di sebelah mana. Maksudnya dia multi apa dia monoprogramming gitu. Nah, ya, kalau manajemen berkas itu lebih kepada, kan kita tahu ada banyak data yang ketika komputer dimatikan, nanti kita berharap data itu bakal diolah lagi gitu. Kita bakal memanggil data itu lagi. Makanya kan kalau di manajemen berkas itu yang kita bahas lebih ke media penyimpanan sekunder kan, ya, ya, bukan ya. memori utama ya, tapi media penyimpanan sekunder. Nah, kenapa kok butuh di manage? Kenapa berkas kok butuh di manage? Kamu tahu kayak misalkan di sebuah kantor dia punya banyak folder-folder berkas gitu. Ya, ya. Nah, itu sebenarnya sama. Kalau kita kayak punya flash disk itu kan ada banyak data ya. Ya, Nah, contoh manage-nya itu dengan dia dibuat folder-folder. Oh, misalkan folder kuliah, kemudian ada folder hiburan atau folder apa. Nah, ketika nanti kita mau nyari berkas itu lebih gampang gitu. Oh, saya mau nyari tugas SOO berarti di materi kuliah di semester 2. Oke, tinggal klik-klik gitu kan ya. Itu ya, ya. adalah contoh realnya dari manajemen berkas. Oke, sekarang lanjut langsung ke soal ya. Soalnya ada 2 kan? Ya, ada dua. Ada yang susah Uh, atau susah semua? Enggak lah. enggak sih, Bu. Apa yang cuma yang itu Bu agak bingung itu yang di teknik eh, yang link list terus itu Bu. Tapi yang Oke, yang counting, link list, countingnya ya. yang counting kan ada 4 ya, kan ada 4 teknik kan? Ya, Yang bingung yang mana dari 4 teknik itu? yang counting itu Bu, yang apa tabel itu loh. Oh, yang counting. Yang 3 lainnya enggak. Yang tiga lainnya sih enggak, lumayan lumayan paham sih. Kalau yang Oke, counting itu agak agak bingung. Oke, bisa di share screen dulu. Oke, bisa di share screen jawabannya. Oke.
Oke. Kita bahas dulu kan soal pertamanya adalah disuruh menggambarkan ya. Menggambarkan ilustrasi dari soal kan? Ya. Nah, coba bisa diceritakan ke saya gimana jadinya ilustrasinya. Sebelum ke bit vektor ini jelasin dulu. Kan ini ada yang kosong, ada yang terisi. Itu tuh silakan jelasin dulu. Untuk yang pertama, soal pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik bit vektor yang ada di pencatatan ruang kosong. Ada 4 teknik bit vektor, linked list, terus grouping, sama counting. Yang pertama yaitu teknik bit vektor. Pengertian teknik bit vektor yaitu tiap bit mempresentasikan tersedia atau tidaknya ruang kosong suatu blok di disk di penyimpanan. Jumlah bit yang dibutuhkan sesuai dengan blok yang ada di penyimpanan. Selanjutnya, pencatatan bit tersebut disimpan dalam bitmap atau bit vektor yang seperti ini. Bisa dijelasin ini dulu nggak? Gambar yang ini. Yang kosong, yang terisi sama kosong. Ya. Ya itu dulu dijelasin. Jadi teknik bit vektor kita melihat atau melakukan pencatatan ruang kosong menggunakan bitmap atau bit vektor. Keterangannya sebentar, Ido, maksud saya adalah menjelaskan dari soal itu kan bilang dia ada 14 ada berapa? 15. Di alamat 0 sampai 14. Terus yang kosong yang terisi ada alamat 0, kemudian ada alamat 15/3 dan selanjutnya itu yang dijelasin. Yang di soal yaitu ada blok-blok atau ada yang terisi dan yang tidak terisi atau kosong. Pertama, di soal menunjukkan blok-blok yang terisi yaitu pertama blok 0 ini. Terus yang kedua blok dengan alamat 15/3 atau 15 dibagi 3 yaitu 5 ini. Dan selanjutnya blok dengan alamat bilangan prima setelah 5, bilangan yang tidak bisa dibagi, yaitu 7. Dan selanjutnya blok dengan alamat bilangan pertama 2 digit, yaitu 10. Oke, ini benar, ini udah benar. Oke, lanjut. Itu adalah blok-blok yang terisi. Selanjutnya, di dalam teknik bit vektor atau pencatatan ruang kosong, kita mengilustrasikannya sebagai berikut. Dan untuk bit atau untuk blok-blok yang kosong, kita mencatatnya yaitu di dalam bitmap seperti contoh berikut. Dengan keterangan jika 1 yaitu terisi dan kosong yaitu yang tidak terisi atau kosong. Berikut bitmapnya. Oke, nggak ada masalah ya berarti kalau untuk bit vektor ya? Ya, nggak ada. Oke, saya pengen ngasih penekanan. Sebenarnya mau pemakaian 1 untuk yang terisi, 0 buat yang kosong atau sebaliknya, kan ada juga nih di pembelajaran yang bilang kalau yang berisi itu dikasih 0 karena alasannya nggak bisa diisi lagi gitu. Sementara kalau yang kosong dikasih nilai 1 vektornya. Nggak apa-apa, yang penting konsisten aja ya. Kalau dikasih penjelasan gitu, 1 untuk terisi, kosong untuk yang kosong misalnya. Itu aja yang penting. Konsisten mendefinisikan bitmap 1 sama 0 itu sebagai apa, gitu ya. Itu terserah kita gitu ya, Bu. Ya, terserah. Penggunaan 1, 0 itu 1 mau yang terisi atau 1 yang nggak terisi itu monggo, tapi yang penting konsisten. Ya. Ya. Oke, coba lihat link list.
teknik linked list yaitu teknik yang menggunakan blok-blok kosong di media penyimpanan untuk menyimpan pointer atau alamat blok kosong berikutnya. Seperti contoh berikut, blok kosong yaitu yang berada setelahnya seperti ini diisikan di blok kosong sebelumnya. Di blok 01 itu penyimpanan pointer dimasukkan ke blok kosong yang setelahnya dimasukkan ke blok kosong berikutnya. Ini 2. Dan seterusnya Yang 2. setelahnya, Ya, yang alamat setelahnya. kosong setelahnya dimasukkan di blok kosong sebelumnya. Ya. Contoh, gitu ya. Ya. Alamat kosong menyimpan blok kosong selanjutnya. Oke, benar. 2 kan disimpan di 1, 3 disimpan di 2 gitu. Ya. Oke, benar nih. Grouping. Ya, teknik grouping yaitu blok kosong pertama menyimpan seluruh pointer ke blok kosong di seluruh disk. Seperti contoh berikut, blok kosong pertama yaitu menyimpan seluruh blok kosong yang ada di penyimpanan tersebut. 1 menyimpan blok kosong 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, dan 14. Seperti ilustrasi berikut. Oke. Dilanjut, counting. Kenapa dengan counting? Kita lihat. Counting, yaitu blok-blok kosong di dalam disk dicatat suatu tabel yang berisi alamat logika, nomor blok, dan jumlah blok. Yang isi tabel tersebut memuat blok kosong pertama serta jumlah blok kosong yang mengikutinya. Seperti berikut ilustrasinya. Di tabel segmen kosong ini ada blok awal dan jumlah blok, atau nomor blok dan jumlah bloknya. Di dalam counting ini ada beberapa blok yang kita menjadikan satu. Maksudnya itu sebelum ada blok yang terisi, kita menjadikannya satu, yaitu seperti contoh berikut. Blok awal, 1. Ini ada 4 blok yang mengikutinya. 1, 2, 3, 4. Atau di dalam soal ini, kita kan menghitungnya atau mencatatnya kan dari 0. Jadi ini 0, 1, 2, 3. Jadi di nomor bloknya 1, jumlah blok yang kosong ada 4. Atau di soal ini mulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya 6, blok kosong setelah terisi, maka kita menghitung lagi dari mulai 0 atau dari 1. Contohnya 6, nomor bloknya 6 ini, jumlah blok kosongnya 1 atau 0 ini. Selanjutnya 8. Dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Ya. Oke, saya mau nanya dulu Ido. Dari mana kamu mendapatkan kalau cara menghitungnya itu dihitung dari 0, 1, 2, 3 gitu? Dari mana? Ya, saya melihatnya itu dari soalnya, Bu. Kan soalnya Kenapa itu dari soalnya? kita melakukannya yaitu mulai alamat dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 14, yaitu berjumlah 15. Jadi di sini di segmen kosong ini saya menghitungnya mulai dari 0. Seperti itu, Bu. Oke, mungkin saya ngasih sedikit pencerahan ya. Saya tidak bilang penjelasan saya yang paling benar, tapi sesuai referensi yang saya baca dan yang sudah saya sampaikan ke kalian. Memang kalau di counting itu ada 2 hal yang perlu dicatat ya. Di tabel segmen kosong ada 2 hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah blok awal yang kosong ya, yang ini. Ya, blok awal yang kosong 1, 6, 8, dan 11. Dan yang kedua yang perlu dicatat juga adalah jumlah blok yang mengikuti. Ya. Ya. Nah, bisa dinaikkan sedikit? Saya mau melihat ini. Naik apa turun? Oke, gitu. Udah gitu. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah berarti mengidentifikasi blok awal kosong dulu ya. Blok awal kosong kan kita lihat, oke, 0. Setelah 0 ada blok 1. Kosong apa terisi? Kosong ya, berarti dia jadi blok awal yang kosong.
Ya, terus setelah itu lainnya kosong-kosong, terus ketemu lagi blok 5 dia berisi. Nah, blok awal kosong lagi berarti blok 6. Ya. Nah, kemudian ada blok 8 dan juga ada blok 11. Itu udah benar ya, blok awalmu sudah benar. Kemudian cara menghitung jumlah blok yang mengikuti itu adalah gini, bukan dihitung lagi dari 0, bukan. Ya, tetapi dihitung aja. Setelah blok awal yang kosong itu ada berapa blok yang mengikuti. Contoh nih, contoh. Kalau blok awalnya adalah 1, setelah blok 1 ada berapa blok? Kan ada blok 2, 3, dan 4. Berarti ada 3. Oh, ya Bu, ya paham. Nah, itu. Ya. Kemudian kalau kita bilang blok awalnya 6, ada berapa blok yang mengikuti? Nggak ada kan ya? Ya. Karena 0, benar. Kalau kita bilang blok awalnya adalah 8, berapa blok yang mengikuti? 1, ya. Ya. Nah, kalau kita bilang blok awal kosongnya adalah 11, berarti ada 3. Oke, begitu. Ya. Yang dimaksud jumlah blok kosong di sini adalah jumlah blok kosong yang mengikuti blok awal. Tidak termasuk blok awal itu cara ngitungnya ya. Ya. Oh begitu. Ya. Ya Bu, paham. Ya, paham ya? Paham Bu, ya. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah nggak ada masalah dengan teknik manajemen berkas alokasi ruang kosong. Kita lanjut soal yang kedua. Sebentar ya. Wait. Ceritakan dulu gimana kamu mengerjakan ini. Gimana kamu mengerjakan soal nomor 2? Nomor 2 sih menurut saya agak lebih mudah daripada yang tadi ya Bu. Tapi ya luar biasa. Nomor 2 lebih mudah. Sih, ya. Tetap memahaminya juga. Yang nomor 2 ini kan soalnya diberikan reference page 7012030 dan seterusnya ini dengan frame berjumlah 3 buah. Terus soalnya kan lakukan page replacement menggunakan algoritma FIFO, algoritma optimal, dan algoritma LRO. Identifikasi hal berikut. Pertama, jumlah page fault-nya. Yang kedua, ilustrasi hasil page replacement-nya. Yang ketiga, penjelasannya. Oke. Yang pertama, algoritma FIFO atau first in, first out. Pengertiannya adalah page yang diganti adalah page yang paling lama atau yang lama sendiri, nggak diganti gitu. Sudah berada di memori atau paling awal dialokasikan. Penjelasannya sebagai berikut dan ilustrasinya sebagai berikut. Oke, gimana? Di jumlah page fault-nya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lalu ilustrasinya sebagai berikut dan penjelasannya adalah pertama kita memasukkan semua page-nya ke dalam frame berikut 7 terus 0 1. Setelahnya menggantinya adalah dengan cara 701 menjadi 201 yaitu yang diubah 7. Karena 7 adalah page yang paling lama atau yang paling awal dialokasikan di memori. Jadi yang diganti adalah 7. Lalu selanjutnya 0 tidak diganti karena sudah ada 0 di sini. Selanjutnya 3 menggantikan 0 karena 0 adalah memori yang paling atau page yang paling lama berada di memori tersebut, di frame tersebut. Jadi kita mengganti 0. Selanjutnya 0
231 menjadi 230, 1 digantikan dengan 0 karena 1 adalah page yang paling lama berada di memori. Selanjutnya 430, 230 menggantikan 430, 2 digantikan 4 karena 2 adalah page yang paling lama berada di memori atau paling awal, dan seterusnya ini. Seperti berikut ilustrasinya. Oke. Sudah ada penjelasannya soalnya ya. Oke. Kita lanjut ke algoritma yang kedua. Yang kedua adalah algoritma optimal. Pengertiannya adalah page yang diganti adalah page yang baru akan dipanggil lagi dalam waktu atau yang masih cukup lama. Di dalam reference page ini terjadi 9 page fault-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Penjelasannya yaitu kita masukkan semua dulu page-nya. Pertama 701 berubah menjadi 201. Kenapa 7 yang diganti? Karena 7 adalah page yang lama akan dipanggil atau yang dipanggil masih lama, jadi kita ganti yang tersebut 201. Selanjutnya gimana kok bisa lihat kalau 7 yang paling lama gimana? Page selanjutnya ini angka 7 belum dalam waktu dekat enggak dipanggil, Bu. Jadi yang diganti adalah 7-nya. Dan ini 7 diganti antara 701 bisa dilihatkan posisinya, maksudnya 7 posisinya di mana, 0 posisinya di mana, 1 posisinya di mana, biar bisa ngelihat kalau dia yang paling lama. Kalau 7 ini posisinya yaitu di belakang sendiri ini, jadi kemungkinan masih lama dipanggilnya. Terus yang kosong setelah page 2 ini kan kosong, jadi tidak diganti. Terus 1 sebelum 7 ini kan ada 1 page 1 ini, jadi ini juga tidak diganti. Jadi yang diganti adalah 7-nya ini. Oke. Algoritma yang ketiga? Selanjutnya, Bu ya. Yang ketiga yaitu LRU atau list recently used. Pengertiannya adalah page yang diganti adalah page yang paling lama sudah tidak diakses. Berikut reference page-nya terjadi 12 page fault. Berikut ilustrasinya. Nah, di sini kita mengganti yaitu page yang paling lama tidak diakses. Berikut 701 diganti menjadi 201. 7. Kenapa 7? Karena 7 adalah page yang paling lama tidak diakses. 1 baru saja diakses. Sebelum 1 ada 0. 0 sebelumnya lagi ada 7, maka yang diganti adalah yang 7 ini. Selanjutnya 0 sudah ada. Terus 201 menjadi 203. 3 yang 1 yang diganti dengan 3 karena 1 adalah page yang paling lama tidak diakses. Ini satunya di sini sebelum 2 dan 0. Oke, saya mau nanya. Bedanya algoritma LRU, list recently used, sama optimal apa? Menurut Ido. Saya yang LRU ini page yang awal ini, jadi page yang paling lama tidak diakses itu yang diganti. Kalau yang optimal? Kalau yang optimal, page yang diganti adalah page yang paling lama atau yang akan dipanggil belakangan gitu, Bu. Jadi dipanggilnya akhir-akhir, maka yang diganti itu. Oke, kalau cara gampangannya untuk memudahkan mengingat adalah kalau LRU itu yang diganti adalah yang dia sebelah kanannya saya. Dia yang paling pojok kanan dari page yang mau masuk. Kok kanan kiri. Ya, kiri. Sini, ke sini.
Kalau yang optimal, oh yang situ. Itu kalau LRU. Kalau optimal, yang diganti itu yang kanan, yang sini. Oh, Nah, yang iya paling kan? kanan sendiri. Ya, Gitu kan tadi. Kalau ya, tadi kan kita ngecek, kalau LRU kan yang paling sebelah ya, kirinya ya. dari yang mau masuk. Kalau yang optimal, kita ngelihat yang paling kanannya yang mau masuk. Gitu ya. Oh, gitu mudahnya. Ya, ya, siap. Uh, Ya, Bu. Pak. Oke, pertanyaan saya. Ini secara pengerjaan, oke. Saya mau tanyanya lebih, kamu ngerjain sendiri apa diskusi sama teman? Sendiri sih, Bu. Tapi ada beberapa yang tanya ke teman. Hmm? Ya, yang itu tadi yang apa counting itu Counting. sama teknik-teknik yang grouping itu, tapi lebih ke countingnya sih, Bu. Oke, pertanyaan saya tuh gini, kan kalau di materi manajemen memori, sebenarnya soal nomor 2 itu kan materi manajemen memori, tapi bagian-bagian akhir kan ya. Ya, Seingat saya, itu tuh di video saya nggak ngasih penjelasan. Nah, gimana caranya kamu ngerjain itu? Googling di internet kah? Memahami dulu maksudnya apa atau gimana? sama sih saya lihat browsing gitu, Bu. Browsing, terus kan Bu Endang ngasih materinya agak belakangan kan ini, Bu, kalau nggak salah loh itu. Iya, emang belakangan, Ya, bener-bener belakangan. saya browsing dulu, terus lihat-lihat di YouTube juga maksudnya gimana gitu. Terus setelah itu Bendang ngasih materi, lalu saya lebih paham. Kan sebelum itu Bendang apa zoom 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 dulu sebelum ngasih materinya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari 2 materi, baik manajemen memori maupun manajemen berkas, ada materi yang masih dibingungin atau enggak? Atau sudah clear semua? Kalau clear semua ya belum, Bu. Harusnya clear lah ya, udah UAS kok. Oh iya. Ada Tapi yang masih belum. ya, tapi eh, keseluruhan sih sudah paham sekitar 80% lah, Bu, insya Allah. Ya. Oke. Oke, kalau boleh tahu Ido bekerja. Halo? Ya, halo, halo. Gimana, gimana? Putus-putus kah? Ya, Halo? halo, halo. Pekerjaannya apa? Halo, halo, halo. Ya, pekerjaan saya admin dokumen, Bu, di Oh, oke. Admin dokumen di. perusahaan maintenance tower tower telekomunikasi. Oke, kalau admin dokumen harusnya sangat familiar dengan manajemen berkas ya. Maksud saya adalah mungkin secara teori, kalau maksudnya saya selalu mengatakan bahwa ada kan pertanyaan saya kait kamu udah ngisi Google Form belum? Ya, Yang sudah, lesson learn. sudah. Sudah. Kan ada pertanyaan saya gini ya. Apa kaitan materi manajemen berkas sama manajemen memori dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan saya gitu kan ya. Keseluruhan sih, Bu, kayaknya. Apa? Keseluruhan Keseluruhan. ya mata Ya. kuliah sistem operasi di kehidupan Oh, dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, saya sekarang nanyanya lebih lebih ini aja, lebih spesifik. Kaitan manajemen berkas pada konteks pekerjaanmu apa? Ya. Kalau manajemen berkas itu lumayan sih, Bu. Maksudnya eh, agak digunakan lah di kerjaan saya. Tapi kalau materi yang lain itu eh, tidak terlalu seperti itu sih, Bu. Teknis soalnya ya, kalau yang lain ya. Ya, itu Oke. materi kan cuma apa? Kalau yang manajemen memori kan sekedar pengetahuan gitu. Maksudnya saya nggak terlalu terus berkutat di itu.
memori maksudnya yang lain. Ya, oke. Maksud saya bertanya seperti itu adalah harapannya gitu, meskipun tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi paling tidak kalau memang itu apa ya terkait sama pekerjaan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, monggo diimplementasikan gitu ya. Maksud saya kayak contoh ngasih nama gitu, kayak ngasih nama berkas. Meskipun mau dia sifatnya elektronik maupun non elektronik, tapi kalau ngasih nama berkas itu kan harus jelas ya. Karena kejelasan nama berkas kan akan mempengaruhi kemudahan kita dalam mencari kemudian hari gitu. Terus kayaknya kalau mengarsip gitu ya, mengarsip dokumen kan biasanya entah didasarkan pada bulan atau didasarkan pada jenis dokumennya gitu. Itu kan contoh penerapan dari direktori gitu-gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri sesi UAS-nya, boleh minta satu pesan atau banyak juga boleh untuk sistem operasi di selanjutnya gitu. Perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk materi sistem operasi? Kalau menurut saya sih itu apa kan waktu kemarin ini kan jarang Zoom, maksudnya pertemuan kan jarang gak banyak gitu loh Bu. Itu kalau bisa setiap minggu sih Bu. Meskipun ya tugasnya kalau bisa tugasnya jarang tapi pertemuannya lebih banyak gitu sih. Oke, di note. Lebih karena memang nggak bisa ya. Maksudnya saya sadar sih bahwa interaksi itu lebih penting dibandingin hanya kita ngasih tugas gitu. Karena kan logikanya kita di kuliah aja, ketemu aja, itu belum tentu langsung paham. Nah, apalagi kalau ini misalkan udah nggak ketemu, hanya dikasih materi gitu kan ya. Oke, di note. Semoga semester depan kuliahnya sudah bisa offline ya. Amin. Oke, kalau gitu Ido terima kasih buat waktunya Tanya untuk UAS. Sukses. Udah dikumpulin belum di Google Classroom? ya ini Nah, yang ini. belum belum. Oke, dikumpulin ya. Maksimal nanti malam. Silakan setelah ini langsung dikumpulkan. Sukses buat selanjutnya. Ditunggu nilai sistem operasinya. Ada setengah dari saya, ada setengah dari Bu Ima. Kalau pesan saya adalah kalau ada tugas-tugas kamu baik di saya maupun di Bu Ima yang belum beres, dilengkapi aja ya. Di Google Classroom kan bisa tetap diupload meskipun telat ya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa semester 3. Semoga sudah bisa offline kuliahnya, lancar-lancar kerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Bu sebelumnya. Oh, boleh. Kenapa? Itu semester 3 ketemu beda lagi atau gimana Bu? Wah, saya masih belum bisa memastikan. Kalau semester 3 sih sebenarnya ada materi yang saya ajar, ada mata kuliah gitu yang saya ajar. Tapi nggak tahu saya akan bakal dapat jatah ngajar kelas karyawan atau enggak. Tapi ada mata kuliah yang sebenarnya itu biasanya bagian saya. Nggak tahu deh nanti. Ya. Ya Bu mau tanya lagi apa untuk semester 3 dan selanjutnya itu untuk sistem informasi ini kita itu minimal harus bisa apa gitu. Maksudnya kan untuk semester 3 mungkin ada praktek-praktek gitu Bu ya. Nah itu apa Bu? Maksudnya prakteknya itu seperti apa atau gimana biar bisa nyicil dari sekarang gitu Bu maksudnya. Oh, oke. Benar visioner. Baiklah, di masa liburan paling nggak ada bekal gitu ya. Oke, kalau di semester 3 itu memang bisa dibilang cukup banyak sih ya praktikumnya. Bentar, saya ingat-ingat. Semester 3 kalau saya tidak salah ingat itu ada 2 yang ada praktikumnya. 2 apa 3 ya? Wait. Oh, ada 3. Ada 3 praktikum. Ya, yang pertama itu ada jaringan komputer. Oh iya, jaringan komputer. Ya, jaringan komputer itu paling tidak sih kalau secara praktikum sebenarnya ini kayak buat topologi jaringan. Kayak misalkan di sebuah kantor itu kan ada topologi jaringannya, misalkan bagian ini boleh ngakses ini enggak, bagian ini boleh ngakses itu enggak gitu. Tapi secara topologi jaringan ya yang dibuat. Pembagian hak akses sesuai jaringannya. Itu kalau di semester 3 untuk jaringan komputer. Ada juga ini sertifikasi untuk
jaringan apa ya namanya ya, MTCNA apa itu yang dari mikrotik itu ada satu. Kalau masih kerjasama buat semester depan harusnya ada sertifikasi satu itu. Nah, selain ada Jarkom, jaringan komputer, ada juga sistem basis data. Sistem basis data itu praktikum juga. Kalau sistem basis data ini kita mulai pakai Microsoft apa sih namanya ya Allah, lali kan ya. Microsoft yang untuk database itu apa ya? Microsoft Access. Oh, yang flowchart gitu Bu ya. Microsoft Access itu nanti digunakannya adalah untuk buat kayak kita buat tabel, terus nanti ada relasi gitu. Pokoknya database kecil-kecilan lah, itu dipakai itu. Ada juga tools lain kok, nggak hanya Microsoft Access. Kayaknya MySQL kalau nggak salah harusnya ada juga. Pokoknya gimana caranya kita merancang database sebuah aplikasi. Itu kalau di SBD, ya sistem basis data. Terus ada lagi satu mata kuliah saya, itu namanya analisis dan perancangan sistem. Belajar database maksudnya ngatur database kayak hapus, nambah, terus ganti. Benar itu. Terus ada satu lagi mata kuliah namanya analisis dan perancangan sistem informasi. Itu sih saya kalau biasanya yang ngajar. Tapi nggak tahu kalau karyawan besok gimana. Nah, biasanya lulusan SI itu kan harus bisa programming gitu ya. Jadi programmer gitu kan ya. Salah satunya itu. Tetapi sebenarnya dalam membuat aplikasi itu bukan hanya soal ngodingnya, ya, bukan hanya soal buat kode program, tetapi ada satu tahapan yang namanya requirement analysis, menggali kebutuhan, buat rancangannya. Nah, itu dipelajari di mata kuliah saya. Mulai dari kamu ngumpulin kebutuhan ke klien, Pak, kalau mau buat aplikasi, dia bisa harus apa aja, menunya mau apa aja, terus nanti merancang buat kayak diagram-diagram use case dan yang lainnya, itu ada di mata kuliah saya. Itu. Jadi ada 3 mata kuliah yang kedepannya akan ada praktikumnya. Perancangan sebelum kita membuat suatu program gitu ya, atau aplikasi gitu ya. Benar sekali. Benar. Sebelum programmer buat, apa sih harusnya yang dibuat? Itu harusnya di mata kuliah itu. Susah tapi itu. Apa? Susah atau enggak? Sebenarnya kalau ngomongin susah atau enggak sih sebenarnya enggak ya, tetapi memang gini, ketika kita seringkali orang itu kalau mau buat aplikasi itu kan kayak pengennya yang wah gitu ya, yang wah, yang bagus gitu. Padahal sebenarnya enggak, harusnya itu buat sesuatu yang memang sesuai kebutuhan. Maksudnya gini, kalau misalkan supermarket kecil, dia buat aplikasi kasir, itu kan kebutuhannya satu, mencatat transaksinya, terus bisa lihat rekapannya, kan gitu aja kan. Nah, ya kayak gitu. Ketika kita buat itu kita harus tahu, oh kayaknya yang dibutuhin itu cuma itu, nggak perlu wah misalkan, oh harus bisa apa, harus bisa ini, enggak gitu. Tapi memang yang dibutuhin lebih ke kejelian kita menangkap kebutuhan. Kan kalau pernah ingat, kebutuhan sama keinginan itu kan sesuatu yang berbeda kan ya? Ya, beda. Nah, yang ditangkap di mata kuliah APSI itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Pakai tools apa Bu? Maksudnya untuk kegiatan belajar mengajarnya itu pakai aplikasi ya? Kalau APSI itu toolsnya banyak, bisa pakai Visio bisa, soalnya buat misalkan flowchart itu bisa pakai Visio, bisa pakai Enterprise Architect juga bisa, atau tools-tools lain yang sifatnya online juga bisa sih, banyak kok toolsnya, nggak harus satu. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Mungkin bisa nggak yang harus belajar banget sih, tapi paling nggak cari tahu lah ya, biar nggak kaget nanti masuk semester 3. Siap. Oke, sudah? Ya, sudah Bu. Oke, terima kasih ya, sukses. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.